Shalom teman-teman, shalom semuanya. Kita mau mulai ibadah GC kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk hari ini Bapa, kami boleh berkumpul untuk ibadah pertama kami GC online ini ya Bapa. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biar Tuhan menjamah setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kita mau nyanyi lagu Dengan Apa Yang Kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu sesat Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu,
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, selamanya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Makasih tidak dalam teman-teman, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Yang sudah bisa bahasa roh, kita bahasa roh. Yang belum bisa, katakan haleluya. Haleluya Lord Jesus. Oh, kiara la Mashiach, kiara la kami sembah Engkau Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia, puji namanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Rabbi Syik, ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami undang Kau Bapa untuk beracara di ibadah raya kami ini Tuhan. Di ibadah GC kami ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu Kau pegang kendali ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, mau menari buat Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang tetap menjamah kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom teman-teman, semuanya masih semangat ya. Kita mau nyanyi pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita boleh sambil tepuk tangan ya semua teman-teman.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulang lagi dari awal ya teman-teman. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Puji nama Tuhan teman-teman. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Biar ya Bapak Engkau siapkan setiap hati kami, setiap telinga kami, agar telinga kami boleh mendengar seperti seorang murid ya Bapak, agar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang membawa firman Tuhan. Terima kasih Kak Iren. Adik-adik, shalom semuanya. Belum dijawab. Ayo dibuka yuk mic-nya yuk. Shalom semuanya. Halo. Dibuka dong gambarnya. Ini baru pertama kali kan kita ketemu nih setelah sekian lama. Jessinya udah nggak ada. Kali ini kita mau aktifkan kembali. Yuk dibuka yuk gambarnya yuk. Ada Jessica, ada Charles, ada Cindy, ada Alexa. Yuk buka yuk. Ayo dong dibuka kameranya yuk. Nah, oke. Adik-adik, kakak mau tanya. Selama ini kalian ibadahnya, kalian ibadah nggak selama ini? Setiap hari Minggu ibadah ikut orang tua yang ikut yang jemaat umum atau ibadah di tempat lain? Ibadah nggak?
Halo adik-adik, bisa dibuka suaranya? Doang kan? Apa yang ibadah angkat tangan? Yang ibadah angkat tangan deh, angkat tangan aja. Ya, nggak kelihatan tahu walaupun angkat tangan orang gambarnya ditutup gimana dong? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, kan ini kita mau aktifin kembali JC-nya. Kakak sih harap kita semuanya bisa sama-sama lagi, bisa kayak dulu lagi gitu, bisa sama-sama bergandengan tangan, sama-sama bangun JC lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya selain untuk diri kita sendiri, kita juga bisa menguatkan orang lain, menguatkan teman-teman kita gitu ya. Nah, sekarang kakak mau sharing tentang firman Tuhan. Kita share screen dulu ya. Nih, tentang hati yang berjaga-jaga. Nah, gimana sih hati yang berjaga-jaga itu? Apa sih hati yang berjaga-jaga itu gitu kan? Kenapa mesti berjaga-jaga gitu? Terus kenapa mesti berjaga-jaga? Terus gimana caranya berjaga-jaga? Terus supaya apa kita berjaga-jaga? Kita simak ya. Cuman paling lama 15 menit kok. Nah, kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bisa dibuka Alkitab atau Alkitabnya ya. Nah, sekarang kita next. Nah, apa sih fungsi hati gitu? Siapa yang bisa jawab apa sih fungsi hati? Bisa angkat tangannya atau mau jawab dulu? Oh, nggak ada yang tahu ya. Kayak aku kasih tahu ya, fungsi hati itu kalau di masa sekarang ini kita bisa bikin jadi dua. Nah, fungsi hati berdasarkan ilmu kedokteran dan fungsi hati berdasarkan Alkitab. Nah, kalau yang pertama itu fungsi hati berdasarkan ilmu kedokteran adalah, kita lihat. Nih, salah satu fungsi hati dalam tubuh adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia memberikan kehidupan, dia memberikan darah, dia memberi asupan darah untuk tubuh supaya dia bisa bekerja. Nah, itu berarti sumber, ya kan? Hati ini merupakan salah satu organ sumber yang memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa lihat kalau menurut Alkitab yaitu pusat spiritual yang memberi pengaruh kepada hidup manusia. Apa sih Kak pusat spiritual gitu? Nah, misalnya nih, kita lagi bad mood. Terus hatinya sedih nggak? Atau gimana gitu? Tetap sedih kan? Jadi karena kita bad mood, jadi hati kita memberi perintah kepada seluruh organ kita untuk kayak, udah deh, males deh gitu. Nah, kok kayak gitu kan? Nah, kita lihat dulu dari artinya, hati itu merupakan sumber baik dari ilmu kedokteran ataupun Alkitab. Kita lihat lagi ya. Sekarang nih ada ayat Alkitabnya. Yang tadi Matius 25 ayat 1 sampai 3. Ini membahas tentang apa kira-kira kalau udah buka Alkitabnya? Hah? Tadi udah pada buka Alkitab belum? Grace udah buka kita belum, Grace? Sebentar, Kak. Dibuka yuk. Karen udah buka kita belum, Karen? Karen? Cindy udah buka kita belum? Udah, Halo Kak. Cindy. Udah? Nah, tentang apa? Yang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya, Kak. Nah, ya. Nah, kita ini aku baca singkat aja ya. Nah, jadi kalau 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu ceritanya tentang apa sih ini? Kita lihat dulu ya. Materi tadi di sekolah minggu ada. Nih, dia membahas tentang
ada 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh yang dia menyediakan apa? Dia menyediakan pelita. Nah, pelita itu apa gitu kan? Pelita itu adalah sumber yang memberikan pencahayaan, sumber lampu gitulah, sumber terang bagi sekeliling tempat gitu. Nah, terus hubungannya sama hati apakah gitu kan? Nah, kalau seandainya nih, kita lanjut dulu deh. Kita lanjut dulu bentar ya. Kok nggak mau? Sebentar. Nah, apa sih hubungannya sama hati? Kenapa gitu? Kalau seandainya pelita kita itu hidup, maka dia akan memberikan pengaruh yang baik sama kita. Nah, kakak mau tanya, pelita itu apa sih? Apa sih pelita kita gitu dalam hidup ini? Coba kakak mau tanya deh, Gabriel tahu apa pelita kita gitu? Apa pelita dalam hidup kamu? Gitu? Firman. Firman. Terus bagaimana firman itu dia supaya hidup? Direnungkan setiap hari. Direnungkan setiap hari. Oke. Nah, kita baca ya. Kita lihat ya. Next berikutnya adalah, nah, kita tinggalkan si pelita tadi. Coba kita lihat. Dalam kehidupan ini, kita dikasih banyak sekali himbauan agar kita tetap berjaga-jaga. Contohnya, kita lihat ya, di Lukas 12 ayat 35. Coba Fanya baca. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap nyala. Tuh, dia kasih perintah kan? Dia kasih perintah, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap nyala. Dia udah kasih warning. Jangan lupa ya, jangan mati nih. Terus jangan lupa ya pinggangnya tetap diikat gitu. Terus gimana caranya gitu? Terus apakah hubungannya sama firman yang sebelumnya tadi gitu? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Coba kita lihat di Matius 25 ayat 13. Coba kakak mau minta tolong si siapa ya? Alexa tolong baca boleh? Masih ada nggak dia? Boleh, Kak. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, dia bilang karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak akan tahu hari. Dia bilang tetap berjaga-jaga nih karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti gitu. Nah, contoh berikutnya gini. Kalau seandainya pelita kita tetap menyala gitu. Kita beruntung banget kalau seandainya Tuhan Yesus itu datang, kita tetap bisa sama Tuhan dan kita bisa menikmati pesta pernikahan anak domba Allah. Oke, bilang kalau seandainya keberatan gitu. Ada contoh yang lain nggak gitu kan? Terus kita baca dulu ya di yang Matius 25 ayat 6. Tolong si Cindy boleh bacakan? Cindy masih di sini kah? Atau Grace deh boleh bacain yang ayat 6, Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Tuh, tadi yang kayak kakak bilang tadi, beruntunglah kita apabila kita masih memiliki pelita yang hidup. Tadi ini dia bilang kan, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya, Mbok, kalau apinya mati ya gimana gitu. Ini maksudnya, ini siapa sih yang datang? Tuhan Yesus datang gitu. Nah, terus misalnya kalian bilang, Kak, terlalu berat, contohnya dong yang relate sama kehidupan kita itu apa? Gitu kan. Oke, sekarang kakak mau tanya, apakah kamu siap jika kamu tiba-tiba mengalami nasib yang sama seperti Ayub? Siapa yang ingat cerita Ayub? Dalam waktu yang berdekatan,
ya, dia itu mendengar kabar buruk yang berurutan gitu. Yang pertama, hartanya hilang, yang kedua, anak-anaknya meninggal, yang ketiga, dia kena sakit, yang keempat, dia difitnah sama teman-temannya, yang kelima, istrinya pun meninggalkan dia. Nah, kamu siap nggak? Contohnya nih ya, misalnya si Jessica deh, tiba-tiba tuh semua harta kekayaan orang tua tuh habis ludes des gitu. Nah, kita siap nggak gitu? Apa misalnya kalau aduh gimana ya sekolahnya nggak bisa lagi nih, baju juga nggak ada lagi nih, uang jajan juga nggak ada nih gitu. Apa yang akan kita terima? Yang akan kita terima adalah pertama, kalau teman-teman kita nggak baik, kita akan terima bully dari mereka. Kita siap nggak? Kalau hatimu siap, kalau pelitamu siap, maka kamu akan tetap berseru, Tuhan tolong saya. Tapi kalau seandainya kamu nggak siap, maka kamu bisa saja ikutin teman-teman, ngerokok, aduh stres ya gue ngerokok deh gitu. Aduh pergi ke klub malam deh gitu. Kalau udah ngerokok, kalau udah pergi ke klub malam, dosa yang ketiga adalah apa? Bisa jatuh ke dalam free sex. Kayak gitu. Nah, itu contoh yang mungkin relate dalam kehidupan kita gitu. Terus tadi hubungannya apa Kak sama judul kita Kak gitu kan. Terus tadi judul kita hati-hati, hati yang tetap berjaga-jaga gitu. Tadi kan Kakak dari tadi bilang bagaimana caranya agar pelita kita, bagaimana caranya agar hati kita tetap koneksi sama Tuhan gitu. Tadi si Gabriel bilang apa sih pelita dalam hidup kita itu firman Tuhan. Iya benar firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang hidup dalam hati kita. Terus caranya gimana Kak supaya kita tetap waspada? Gimana caranya supaya kita bisa tetap berjaga-jaga Kak gitu. Gimana caranya supaya pelita kita tetap hidup Kak? Gitu. Kalau tadi seandainya Tuhan kita harus menjaga pelita kita agar Tuhan Yesus datang, kalau kita koneksikan dalam kehidupan sehari-hari kita, gimana caranya supaya kita siap menerima keadaan kalau seandainya suatu saat nanti kita udah jatuh lagi sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana caranya agar pelita kita tetap hidup supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kita tidak menghujat Tuhan? Caranya bagaimana? Baca Alkitab. Terus bosen Kak, baca Alkitab bikin ngantuk. Waduh, iya memang benar baca Alkitab bikin ngantuk. Karena kita punya pola pikir yang salah. Kita bilang selama ini kayak, waduh Kak Jessica suruh baca Alkitab nih, Kok Kevin suruh baca Alkitab nih, Pak Budi suruh baca Alkitab nih, semuanya suruh baca Alkitab nih. Tapi kalau seandainya mindset kita ubah bahwa, wow, my secret of life ada di dalam Alkitab. Hidup gue nih ada di dalam Alkitab nih, gitu. Oke, kita lupakan kata-kata yang sudah sangat basi, misalnya gitu. Aduh, surat cintanya Tuhan baca nih. Terus, udah nggak enak Kak dengernya gitu. Gimana kalau kita ubah kata-katanya kalau rahasia hidup gue nih, kunci hidup gue nih ada di Alkitab. Kamu mau baca tentang apa? Kamu mau cari tentang pernikahan ada, kamu mau cari cara kiat-kiat mencari jodoh, pacar, ada. Kiat-kiat menjadi kaya, ada. Kiat-kiat untuk menjadi supaya tetap rendah hati, ada. Apalagi kiat-kiat supaya mempercantik diri untuk perempuan, ada. Kiat-kiat supaya dilihat supaya kita tetap pintar di sekolah ada. Semuanya ada. Kamu nggak usah cari lagi di Google. Gimana kiat-kiat mencari pacar? Nggak perlu. Gitu. Karena kita yang paling penting, gimana caranya kita bisa mengubah mindset kita untuk baca kitab supaya tetap pelita kita hidup gitu. Kak, aku udah baca Kak gitu. Satu hari ya udah nggak apa-apa dinaikin gitu. Percayalah suatu saat firman yang dibaca itu akan hidup. Nih kakak pernah dengar cerita ya, kakak mau ceritain satu orang, aku kenal baik sama dia. Jadi dia itu adalah anak kuliahan pada saat itu. Terus dia nggak pernah miskin lah pokoknya. Suatu saat bapaknya ditipu dan suatu saat dia harus miskin gitu. Terus seminggu kemudian dia harus ujian dan dia belum bayar ujian, dia tetap bilang, Tuhan gimana ya caranya gitu.
Di saat yang bersamaan temennya datang, Jess temenin gua yuk gitu. Contohnya ya, temenin gua yuk katanya gitu kan. Terus kemana kata si perempuan ini? Pokoknya temenin deh ntar dapat uang. Ternyata jadi apa? Ternyata jadi itu, jadi caddy golf. Terus yang teman aku tadi itu bilang, ah enggak deh gitu, uangnya banyak tahu. Nah kalau pelitanya tidak hidup, dia akan ikutin tuh yang jadi caddy golf itu, tapi caddy golfnya yang nakal gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tolong dia? Enggak. Sampai hari ujian dia nggak ditolong. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari kelas dan dia tetap bilang, Tuhan tolong saya mau kuliah. Di saat yang dia ngomong kayak gitu, di saat yang bersamaan, satu orang dekan datang dan bilang, kamu kan harusnya dapat beasiswa, kok belum tanda tangan, kenapa dia tuh? Tuhan tolong dia karena dia tetap bisa jaga pelita dia. Mungkin aja kalian bisa bilang kayak, memang udah saatnya kak dia dapat beasiswa gitu kan. No. Bisa aja Tuhan ubah gitu. Nah, itu kalau kita cari, kita refleksikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, kita dengar saat-saat ini, menurut gembala kita, Pak Niko, saat-saat ini adalah saat-saat penuaian terbesar dan terakhir. Apakah kamu salah satu di antara yang dibilang Pak Niko, apakah aku juga, apakah kita semua yang di sini adalah orang-orang yang masih tetap menjaga pelita kita hidup. Tapi seharusnya ketika kita membaca kitab, maka kita tetap bisa menjaga hati kita agar kita tetap waspada, agar semuanya yang dialami dalam masa kesukaran kita bisa tetap stay di tracknya Tuhan gitu. Nah sekarang kakak udah selesai, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kasih sesuatu gitu? Atau nggak ngerti sama sekali? Tadi Jessica ngerti nggak apa yang aku ceritain? Mana nih dia? Jess? Masih di sana? Jess? Iya, Kak. Tadi ngerti nggak? Tadi kamu ngerti nggak? Atau yang lain deh. Siapa ya? Karen ngerti nggak Karen? Ada bagian yang nggak ngerti sih kak. Yang mana? Yang mana Karen? Kalau Fanya ngerti Fanya? Masih kurang paham juga kak. Kenapa? Kurang paham. Coba yang kenceng, kenapa? Masih kurang paham kak. Yang mana? Kalau Gabriel ngerti? Masih ada yang nggak begitu paham, Kak. Yang mana? Kesimpulan dari firmannya tadi itu loh, Kak. Kenapa? Kesimpulan dari firmannya. Oh, aku ulang ya. Ini aku lebih pelan deh bawahnya. Sebentar. Jadi kan tadi aku share screen dulu ya. Nih. Kan tadi kita membahas tentang hati yang berjaga-jaga. Nah, itu diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 3. Nah, hati itu fungsinya sebagai sumber. Sumber apa gitu?
sumber supaya kita bisa happy, kita bisa bad mood, kita bisa marah gitu kan. Terus kita bisa menyikapi keadaan yang terjadi gitu. Nah, kalau dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 kan bercerita tentang pelita dan minyak. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, itu kan bercerita tentang bagaimana caranya kita mempersiapkan hati kita harus berjaga-jaga untuk tetap meresponi yang baik, untuk memberikan respon yang baik terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Tadi aku kasih contoh, apakah kamu siap kalau seandainya kita mengalami hal yang jelek gitu, contohnya seperti Ayub gitu kan. Nah, apakah kita bisa tetap stay on track seperti Ayub walaupun kita udah jatuh banget gitu. Nah, terus habis itu gimana caranya supaya kita tetap waspada, bagaimana hati kita tetap bisa berjaga-jaga gitu. Sedangkan tadi di Matius 25:13 dia bilang akan ada saatnya saat orang datang terus bilang mempelai datang gitu. Maksudnya ini adalah kayak kalau suatu saat terjadi yang jelek lah gitu, kita bisa meresponnya dengan baik nggak gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tetap membuat hati kita, pelita kita tetap menyala. Gimana caranya? Kita tetap baca Alkitab. Nah, terus kakak mau tanya, Kak, kan selama ini sering bilang, Kak, bosan nih baca Alkitab gitu. Terus aku kasih tahu gimana ya caranya supaya nggak bosan. Kita ubah pola pikir kita, supaya kita mencintai baca Alkitab tersebut gitu. Jadi kita menjaga pelita kita, menjaga hati kita, menjaga Roh Kudus yang ada dalam kita agar tetap menyala supaya kita tetap bisa merespon hal yang baik kalau dalam kehidupan kita. Kalau seandainya once Tuhan Yesus datang, lihat pelita kita hidup, kita akan bisa masuk dalam kerajaan surga gitu. Sekarang udah ngerti belum? Udah lebih paham belum? Oke, Gabriel. Kalau Fanya udah ngerti sekarang? Udah. Kalau siapa lagi ya? Alexa udah ngerti? Udah, Kak. Ada lagi yang belum paham kah? Diam lagi, saya pusing. Ya udah ya, sekarang ya kita udah selesai firmannya sampai hari ini. Terima kasih banget adik-adik udah join. Minggu depan kita join lagi ya. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena siang hari ini Tuhan masih berkati dan Tuhan masih urapi kami para anak JC. Tuhan, biarlah kiranya kami bisa tetap menjaga pelita kami tetap bisa menjaga Roh Kudus yang ada di dalam kami, agar kami tetap bisa koneksi sama Tuhan, agar kami bisa memberikan respon yang baik, agar kami bisa tetap berjaga-jaga terhadap hati kami. Tuhan, biarlah kiranya hari-hari ke depan kami, Tuhan ingatkan kami agar kami tetap senantiasa untuk membaca firman-Mu, agar kami tetap membaca our secret life yang ada di Alkitab. Tuhan, tuntun kami, Tuhan naungi kami, agar kami bisa tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan buat minggu depan, biar kiranya kami lebih on fire lagi, ada mengikuti ibadah JC. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembalikan sama WL ya, Kak Ewa atau Kak Iren. Cek. Oke, teman-teman, kita mau persembahan dulu ya. Ntar persembahannya kita dari QR code.
boleh di scan atau di transfer juga bisa. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, diberkati bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai Tuhan untuk ibadah kami Bapak. Terima kasih juga untuk persembahan ini ya Bapak. Biar Tuhan boleh berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Biar Tuhan boleh tambahkan lagi Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati kedua orang tua kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, videonya foto-foto dulu. Kita Ya, mau buka foto videonya dulu. semuanya. Open video ya teman-teman. Yo, foto dulu ya. Buka-buka semuanya. Charles, Jessica, Natania, Karen, Cindy, dibuka ya. Cindy mana? Cindy, Karen. Cindy, Yo, Karen. 1, 2, 3. Mantap. Yes. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kasih ya